Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ia masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, napas hidup, waktu dan kesempatan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap sama dalam kehidupan kita, hari ini dan selamanya. Baik Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami kembali Tuhan datang kepadamu. Kami rindu Tuhan senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh menjamah setiap pribadi kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kasih Yesus begitu sempurna dalam kehidupan kita, tidak akan berubah oleh apapun musim, apapun proses perjalanan hidup kita, kasih-Nya tetap sama. Kau sahabat
Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Tak ada satupun pribadi ya Tuhan yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau yang begitu setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bekerja melalui hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Bila Engkau beracara, Engkau berbicara Tuhan, setiap yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat embun yang diberkati dalam Yesus Kristus. Mari kita mengawali hidup kita dalam pimpinan kuasa kasih Tuhan dengan bersama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Namun pada saat ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan di bawah perikop keyakinan iman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi hidup yang membuat kita selalu bertanya-tanya, membuat kita merasa ragu, takut, bahkan merasa tidak berharga. Ketika dalam situasi seperti demikian, terkadang kita bertanya, apakah Allah masih ada di pihak kita? Apakah Allah masih bersama-sama dengan kita ketika situasi hidup melanda kehidupan kita pada saat itu? Firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan besar bagi kita yang mungkin pada saat ini sedang dilanda krisis kepercayaan kepada Allah. Khususnya yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam nas ini. Yang juga pada saat itu jemaat di Roma mereka hidup sebagai orang-orang minoritas di sebuah ibu kota kekaisaran. Sehingga bisa dikatakan hari-hari hidup mereka selalu disuluti rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dicurigai, bahkan mendapatkan ancaman-ancaman sosial dari para penguasa pada masa itu. Mereka memilih untuk hidup sebagai orang-orang yang teguh untuk mempertahankan iman kepada Allah, meski dengan resiko yang sangat besar yang harus mereka tanggung. Yakini mungkin saja mereka akan kehilangan pekerjaan, status sosial, bahkan mendapatkan penganiayaan sampai kehilangan nyawa. Saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi perjuangan dan juga pergumulan jemaat Allah di Roma pada masa itu. Suatu sisi mereka harus mempertahankan iman mereka dengan tetap menyembah Allah. Namun di sisi lain mereka harus tunduk kepada kekaisaran sebagai pemerintah yang berkuasa pada masa itu.
Di tengah ketidakpastian yang dialami oleh jemaat Roma, Rasul Paulus menguatkan jemaat Tuhan di Roma bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, pedang, baik maut, malaikat, bahkan pemerintahan yang ada sekarang ataupun di masa akan datang. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Rasul Paulus katakan bahwa kasih Allah sungguh amat besar bagi orang percaya. Dan ini terbukti nyata seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-32 dalam nas ini, yang mana ia adalah Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia sudah memberi yang paling ia kasihi bagi orang percaya, yaitu Yesus Kristus, untuk keampunan dosa manusia. Hal yang sangat berharga bagi Allah sudah diberi untuk hidup manusia. Artinya Paulus katakan bahwa orang percaya merupakan orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu tidak sekalipun ia meninggalkan orang percaya begitu saja. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah bagi hidup manusia, baik yang paling kuat sekalipun yang ada di bumi, bahkan maut sekalipun, tidak ada satupun. Sehingga dikatakan posisi orang percaya pada saat ini adalah orang yang bisa dikatakan lebih dari pemenang, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan dan menjauhkan kehidupan orang percaya daripada kasih Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, terlebih khususnya bagi kita semua orang yang percaya yang mungkin saat ini sedang bergumul dan berjuang menghadapi setiap pergumulan, perkara hidup dan juga ujian hidup kita di dunia. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan bergumul dengan yang namanya masalah. Karena selama kita hidup di dunia, pasti akan ada saja masalah yang akan melanda hidup kita. Meski demikian, kita harus tetap berjuang dengan menghadapi semuanya dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita adalah agar kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kasih Allah itu kekal bagi hidup manusia. Kasih Allah itu nyata bagi hidup orang percaya. Meski badai hidup menerpa, kuasa iblis ingin menggoda kita. Bahkan para penguasa ingin menghakimi kita. Orang-orang ingin menjatuhkan hidup kita. Bahkan dunia membenci kita. Kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin iri dengki dengan hidup kita. Bahkan kita tidak dihargai di dunia ini. Satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dan menjauhkan kita dari kasih-Nya. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir atas apapun setiap problem kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya sungguh amat besar di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari hidup kita dalam keadaan apapun. Meski terkadang kitalah yang sering melepaskan genggaman tangan Allah dari hidup kita dan berusaha mencari pertolongan atau keselamatan yang lain yang bukan daripada Tuhan. Terkadang hal inilah yang membuat iman kita menjadi lemah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan berarti kita memiliki hidup yang selalu bahagia, yang selalu bersukacita tanpa adanya beban dan masalah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja tanpa ada masalah dan dijalani dengan mudah. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia adalah Allah yang akan tetap setia bersama-sama dengan kita. Meskipun kita harus melewati badai kehidupan,
Bahkan juga mungkin kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun. Tapi kita yakin percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi akan tetap terus melawat hidup kita dan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak pernah sendiri. Oleh sebab itu yang kita perlukan pada saat ini adalah agar kita mau menjadi orang-orang percaya yang mau tetap terus belajar berserah penuh kepada Tuhan dalam hidup ini. Bergantung seluruhnya kepada Tuhan dan andalkan Ia dalam setiap langkah juang kehidupan yang kita lakukan. Tetap berserah, tetap percaya dan beriman teguh kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi dan kita alami. Apapun masalah kita, pergumulan kita, ujian dan tantangan hidup yang kita hadapi, hadapilah dengan iman dan teguh. Ingatlah bahwa Tuhan setia dan kasih-Nya sepanjang masa dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan tidak sedetik pun Ia meninggalkan dan membiarkan kita, karena kita adalah orang-orang pilihan yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan dalam hidup kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau menjadikan kami orang yang berharga di mata-Mu, dan Engkau yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu berjanji akan bersama dengan kami. Meski kami harus melewati badai hidup dan lembah kelam, tak sekalipun Engkau melepaskan genggaman tangan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap hidup berserah, taat dan setia kepada-Mu. Hidup dalam pengandalan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dalam setiap musim hidup yang kami lalui, kami ingin berserah dan percaya hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan daripada-Mu dalam sepanjang satu hari yang akan kami lalui pada hari ini. Dalam setiap aktivitas, rutinitas, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, dalam setiap tugas tanggung jawab peran yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mohon hikmat Tuhan ada atas hidup kami. Sehingga kami bekerja, berkarya dan melayani semua diberikan dan dilakukan, tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan membawa puji hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil sehingga kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan ada di pihak kami. Kami mohon Engkau menjaga melindungi hidup kami, pimpin dan pelihara kami. Demikian juga dengan orang-orang yang kami kasihi, orang tua, pasangan kami, suami, istri, anak-anak, sanak saudara, handai tolan kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasih dan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang tetap terus melingkupi kehidupan kami. Berkati kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul, berbeban berat, mengalami duka cita, melawan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Engkau yang menilik kehidupan mereka pada saat ini. Kelegaan, jalan keluar, bahkan juga penghiburan yang sejati Tuhan adakan dalam kehidupan mereka. Kuasa pemulihan dari sakit penyakit Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang boleh bersukacita merayakan ulang tahun, Tuhan melengkapi sukacita mereka pada saat ini dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap cita-cita, harapan, kerinduan mereka, Engkau Allah yang mendengar dan memberkati selalu. Kami juga Tuhan berdoa untuk kehidupan bangsa, negara, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan bangsa negara kami. Halaukan segala ancaman yang dapat memecahkan persatuan negara kami. Jauhkan dari segala macam malapetaka, bencana alam, sakit penyakit. Demikian juga Engkau Allah yang memberkati setiap para pemimpin kami
biarlah hikmat Tuhan turun dan nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami, keberadaan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Sampai jumpa lagi di renungan channel YouTube Embun Editorial Misi Berkat bagi negeri dalam renungan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.